Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing agar apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari mengenai instalasi penerangan 3 fase bangunan gedung. Sebelum kita lanjutkan ke materi hari ini, perhatikan slide gambar berikut. Oke, anak-anak bisa melihat di situ ada jasa pasang instalasi listrik beserta biaya, juga beberapa gambar pekerjaan. Kita lanjut lagi. Oke, di situ juga anak-anak bisa melihat apa saja yang mereka layani. Ada jasa pengurusan pasang baru, ada jasa pengurusan SLO, ada jasa pemasangan instalasi listrik, kemudian melayani instalasi listrik semua instansi, ada listrik rumah, hotel, apartemen, kos, dan listrik 3 fase. Kemudian bisa dilihat jenis pekerjaan yang dilayani, ada pemasangan instalasi kabel lampu dan saklar, instalasi stop kontak, pembuatan panel, pemasangan instalasi kabel power AC, pemasangan instalasi kabel tanam dan ducting, kemudian ada pemasangan instalasi penangkal petir dan lain-lain. Oke, itulah gambaran bagaimana kita menekuni profesi sebagai teknisi jasa pemasangan instalasi listrik. Oke, kita lanjut lagi. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar mengenai kompetensi dasar 3.9, yaitu menerapkan prosedur pemasangan komponen instalasi penerangan 3 fase bangunan gedung, di mana pasangannya adalah KD 4.9, memasang komponen instalasi penerangan 3 fase bangunan gedung. Kita lanjut lagi. Tujuan yang diharapkan pada pembelajaran kita kali ini, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi, peserta didik diharapkan mampu memahami peraturan pemasangan komponen instalasi penerangan 3 fase bangunan gedung dengan benar dan percaya diri, kemudian mampu mengidentifikasi komponen instalasi penerangan 3 fase bangunan gedung dengan benar dan percaya diri, kemudian menjelaskan prosedur pemasangan komponen instalasi penerangan 3 fase bangunan gedung dengan benar dan percaya diri, kemudian mampu menginterpretasikan gambar kerja instalasi penerangan 3 fase bangunan gedung dengan benar dan percaya diri, mampu menjelaskan prosedur pemasangan komponen instalasi penerangan 3 fase bangunan gedung dengan benar dan percaya diri, mampu menerapkan prosedur pemasangan komponen instalasi penerangan 3 fase bangunan gedung dengan benar dan percaya diri, dan yang terakhir diharapkan anak-anak mampu menerapkan prosedur pengujian hasil instalasi penerangan 3 fase bangunan gedung dengan benar dan percaya diri. Kita lihat peta kompetensinya seperti apa. Di sini ada instalasi penerangan 3 fase bangunan gedung. Kemudian sebelum memulai pekerjaan kita harus memahami peraturan pemasangan dulu. Setelah itu kita harus menginterpretasikan gambar kerja seperti apa yang akan kita kerjakan. Baru dari gambar ini kita bisa mengidentifikasikan komponen, kemudian menjelaskan prosedur pemasangan komponen. Selanjutnya, ketika komponen sudah diidentifikasi, kita bisa menyiapkan alat dan bahan, sehingga kita bisa memasang komponen pada instalasi penerangan 3 fase bangunan gedung. Setelah selesai, baru kita laksanakan pengujian hasil instalasi. Itulah peta kompetensi kita pada pembelajaran kali ini. Peraturan pemasangan komponen instalasi penerangan, terutama kita mulai dari fitting lampu. Fitting lampu, aturannya adalah bagian tengah harus dihubungkan hantaran fasa. Bagian tengah mana? Fitting lampu nanti hantaran fasa itu menyentuh titik ini, titik tengah dari lampu. Kemudian ini juga, sehingga penempatannya di mana? Pada fitting di sini, di tengah-tengah, di bagian lidah yang menuju ke tengah. Kemudian kotak luar atau ulir dari fitting dihubungkan pada hantaran netral. Jadi saluran netral yang terakhir itu ini kontra ulir ini dihubungkan pada hantaran netral.
Kemudian jika kita melaksanakan instalasi dalam ruang lembab, tidak boleh mempergunakan titik lampu pijar yang bersaklar. Kemudian, apa maksudnya ini? Jadi, pada pekerjaan di ruang lembab, kita tidak boleh menggunakan lampu fitting atau fitting lampu pijar yang bersaklar. Tidak boleh. Kemudian, bagian luar fitting yang dipasang dalam ruang bertubuh lembab dengan panas besi bahan bakar atau bahan isolasi harus terbuat dari bahan porselin atau bahan isolasi yang sederajat. Jadi bagian luar fitting itu harus bisa menjadi pengaman, baik itu bagi komponen sendiri ataupun bagi kita selaku teknisi ataupun orang yang mengoperasikan. Kemudian bagian luar fitting harus terbuat dari bahan porselin atau bahan isolasi lain yang sederajat. Oke, itu peraturan pemasangan komponen isolasi pemasangan pada fitting lampu. Selanjutnya, pada bagian saklar. Bagian yang dapat bergerak tidak bertegangan pada waktu saklar dalam badan tertutup atau tidak. Nanti kita lanjut pada pembelajaran tatap muka ke depan. Kemudian, kedudukan kontak semua tuas saklar dan tombol hekel dalam satu instalasi harus seragam. Artinya apa? Kalau di dalam sebuah rumah kita menggunakan beberapa saklar, maka posisi on off itu harus seragam. Tidak boleh pada posisi tekan atas itu on, yang lainnya tekan bawah baru on. Jadi harus seragam. Kemudian setiap saklar atau pemutus sirkuit harus mampu menyambung dan memutus arus dan arus aman terhadap operator. Jadi di sini nanti kalau kita beli sebuah saklar, di belakang ada kemampuan hantar arus. Kita cek dulu di sini. Misalkan 240 volt atau 300 volt dan lainnya. Kemudian setiap saklar atau pemutus sirkuit untuk tunggal harus berposisi pada penghantar aktif dari sirkuit yang dihubungkan padanya. Jadi harus mampu melakukan operasi dengan baik dan tepat. Oke, itu yang berkenaan dengan pemasangan saklar. Selanjutnya, bagaimana pemasangan kontak-kontak atau stop kontak? Yang pertama, tusuk kontak harus dirancang ketika dihubungkan tidak mungkin terjadi sentuhan dengan bagian aktif. Jadi ketika kalian nanti mengoperasikan, misalkan menusukkan tusuk kontak, maka diharapkan tangan kita itu aman dari sengatan arus listrik. Oke, yang kedua, bahan yang tidak mudah terbakar, lembab dan secara mekanik cukup kuat. Jadi ini bahannya harus kuat. Kemudian tahan lembab dan secara mekanik cukup kuat. Jadi bisa dioperasikan dalam jangka waktu yang lama. Oke, selanjutnya tusuk kontak yang tidak terlindung tidak boleh dibuat dari bahan yang mudah pecah. Jadi kalau mudah pecah, nanti sentuhan-sentuhan dari instalasi bisa terjadi sehingga terjadilah yang namanya listrik. Oke, selanjutnya tusuk kontak atau kuat arus 16 ampere ke bawah pada dengan rumah boleh terbuat dari bahan isolasi yang tahan terhadap arus serangan. Oke, jadi untuk menghindari pengumpul-pengumpulan dari elektron listrik pada permukaan tusuk kontak, itu maksudnya. Kita lanjut lagi. Kontak-kontak atau stop kontak. Sambungan antara tusuk kontak dan kabel fleksibel harus baik dari kerusakan mekanis, harus tahan dan keandalan sistem. Kemudian dalam satu instalasi, lubang kontak-kontak dengan tegangan pengenal tertentu tidak boleh dapat ditusuk kontak dengan tegangan pengenal yang lebih rendah. Oke, jadi antara tusuk kontak dan kontak-kontak harus mempunyai kemampuan yang sama dalam menghantar arus. Kemudian lubang kontak-kontak dengan arus pengenal tertentu tidak boleh dapat dimasuki tusuk kontak dengan arus pengenal yang lebih besar, kecuali bagi kontak-kontak atau tusuk kontak dengan arus pengenal setinggi-tingginya 16 ampere. Oke. Kita lanjut lagi. Fuse atau dikenal dengan sekring. Fuse atau sekring terdiri dari dua terminal dan biasanya dipasang secara seri dengan rangkaian elektronika atau listrik yang akan dilindunginya, sehingga apabila fuse sekring tersebut terputus maka akan terjadi open circuit. Open circuit ini maksudnya adalah saluran arus listrik akan terbuka. Jadi kalau ini ada gambar sebuah siklus atau loop sebuah rangkaian, maka rangkaian ini dinamakan terputus atau open circuit. Sehingga apa? Hubungan aliran listrik harus tidak dapat mengalir masuk ke dalam rangkaian yang dibuat.
Oke, selanjutnya kita akan mempelajari beberapa jenis kabel. Yang pertama itu adalah kabel NVA tanpa selubung, berisolasi, yaitu NVA dan NVAF. Kemudian ada yang berisolasi karet NVA, tidak boleh dipasang di dalam atau pada kayu, dan tidak boleh pula langsung pada di dalam atau di bawah testeran. Jadi harus menggunakan yang namanya pipa PVC sebagai pengamannya. Selanjutnya, kabel rumah berisolasi karet NVA dan berisolasi PVC harus dipasang di dalam pipa instalasi. Jika tidak, maka letaknya jajar tersebut. Dalam kuil 2007-13-3 itu sudah dijelaskan. Jadi anak-anak bisa mengeceknya dalam buku saku kuil 2000 kalian. Oke, sampai di sini anak-anak ada masalah? Oke, selanjutnya ada kabel NYYHY. Menurut kuil halaman 281, kabel ini hanya cocok dalam ruang kering untuk peralatan listrik domestik dalam negeri, juga dalam ruang lembab sementara dengan teknik tekanan mekanik sedang, misalnya untuk mesin cuci, lemari es dan sebagainya. NYYHY biasanya berwarna hitam. Kabel-kabel ini berinti lebih dari satu kabel, biasanya juga untuk instalasi di dalam ruang atau di dalam rumah yang tidak permanen karena sifatnya fleksibel dan tidak mudah patah. Oke, kita lanjut. Pada pengertian lampu pijar, menurut PUIL 2000 halaman 171, lampu untuk penggunaan umum pada sirkuit penerangan tidak boleh dilengkapi dengan pangkal Edison E27 jika dayanya lebih dari 300 watt. Juga tidak boleh dilengkapi dengan pangkal Goliath E40 jika dayanya melebihi 1500 watt. Di atas 1500 watt hanya boleh digunakan pangkal lampu atau gaya lampu yang khusus. Jadi ini berkenaan dengan pengaturan bagian pangkal dari lampu pijar ini. Jadi untuk detailnya anak-anak bisa membuka PUIL 2000 mulai dari halaman 171. Oke, kita lanjut lagi. Kita berbicara mengenai kWh meter. Menurut PUIL 2000 halaman 171, lampu untuk penggunaan umum pada sirkuit penerangan tidak boleh dilengkapi dengan pangkal Edison. Oke, selanjutnya kita akan berbicara mengenai alat kerja yang digunakan dalam membantu pekerjaan kita, dimana alat kerja ini harus ada. Karena apa? Kalau kita bekerja tanpa alat kerja yang benar dan sesuai, pekerjaan kita tidak akan maksimal, tidak akan rapi, tidak akan kelihatan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Di sini ada tang kombinasi. Nah, ini digunakan secara umum, bisa digunakan untuk pembentukan yang kekuatan tinggi. Selain ini, tang juga dilengkapi dengan pemotong untuk memotong kabel yang ukurannya lebih besar. Selanjutnya ada tang kupas untuk mempermudah pengupasan suatu kabel, terutama kabel solid atau kabel utuh, bukan kabel yang serabut. Kemudian ada tang potong. Nah, ini secara khusus digunakan untuk pemotongan kabel. Mempunyai ujung seperti pisau yang digunakan untuk pemotongan. Akan tetapi, tang potong ini mempunyai kekuatan terbatas. Jika dibiasakan untuk pemotongan lebih besar, dapat patah. Jadi anak-anak harus hati-hati juga dalam penggunaan tang potong ini. Selanjutnya, ada tang lancip atau tang cucut. Untuk pembukaan kabel solid, pembengkokan dalam pembuatan mata isi atau sepatu kabel. Selain itu juga dapat menyembuhkan kabel supaya tampak terlihat rapi. Kemudian peralatan selanjutnya yang dibutuhkan adalah obeng minus untuk saat pemasangan kabel pada panel dan beberapa panel yang diameternya sangatlah kecil. Kemudian ada obeng minus juga nomor 2 digunakan saat pemasangan kabel pada panel dan beberapa panel yang diameternya besar daripada pada obeng nomor 1. Selanjutnya ada obeng minus nomor 3 digunakan untuk sekrup ataupun baut yang ukurannya sedang, tidak terlalu kecil ataupun juga tidak terlalu besar.
Oke, peralatan selanjutnya adalah obeng plus. Ini digunakan untuk stroke ataupun buat yang ukurannya besar, dan tentunya bersifat plus, sehingga obeng min tidak mungkinlah bisa digunakan untuk membuka baut yang dimana harus dibuka dengan menggunakan obeng yang seperti ini. Oke, kita lanjut anak-anak. Alat ukur selanjutnya adalah multimeter, digunakan untuk mengukur tegangan AC atau DC, ukur arus AC atau DC, mengukur tahanan, dan mengetahui kontinuitas atau pressure. Caranya nanti kita praktikkan pada pertemuan tatap muka selanjutnya. Kemudian installation tester, kegunaan mengukur resistensi isolasi instalasi. Ada fase detektor, kegunaan memeriksa urutan fase. Ini kaitannya erat dengan instalasi motor yang akan dipelajari pada pembelajaran pada kesempatan yang lain. Oke, selanjutnya ada clamp meter, digunakan untuk mengukur arus AC pada tanah. Jadi ada clamp meter, jadi kalau kita ingin mengukur arus namun kita tidak bisa serta-merta memutus kabel tersebut, maka cara yang kedua yaitu menggunakan clamp meter, mengukur arus AC pada tanah tanpa memutus atau memotong kabel. Pada dasarnya bisa kita simpulkan bahwa dalam instalasi bangunan gedung kita perlu mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus merencanakan dalam bentuk gambar. Kemudian yang kedua, menyiapkan peralatan dan bahan. Yang ketiga, kita melaksanakan atau mengerjakan instalasi sesuai dengan yang kita rencanakan. Namun sebelumnya kita harus menggunakan APD yang lengkap. Selanjutnya nanti kita akan ada commissioning atau pengujian. Baik anak-anak, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Namun sebelum pembelajaran kita kali ini kita tutup, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa anak-anak pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.